Jadi program genre ini punya 2 wadah, yaitu BKR sama PIKR. Kalau nggak aku dimulai dari sekarang, mau kapan lagi? Teman-teman aku nih masih nongkrong, sedangkan aku harus membagi waktuku dulu. Belum selesai cerita pun sudah diomelin. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Too Much, studio penuh manfaat. Nah, di podcast kali ini kita juga sudah mengundang seorang bintang tamu yang spesial. Beliau adalah duta. Bukan duta yang nyanyi ya, bukan duta yang vokalis itu. Kalau itu juga kita juga excited, dan ini juga tidak kalah excited. Karena bintang tamu kita hari ini adalah seorang duta genre 2023. Boleh tepuk tangan dulu? Halo Kak, boleh kenalan dulu sama teman-teman Too Much di rumah? Halo, nama aku Nalvida. Aku merupakan duta genre dari Kota Samarinda dan juga Kalimantan Timur tahun 2023. Jadi 2 ya? Iya, genre benar. Samarinda dan Kalimantan Timur. Gimana kabarnya Kak Navida? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Karena pasti jadwal ini lumayan padat ya? Padat banget. Padat banget gitu. Harus tetap sehat ya Kak Navida, biar bisa terus produktif dan menjalankan amanahnya, Benar. tugasnya sebagai duta genre. Sebetulnya mungkin masih banyak nih yang belum tahu genre itu apa sih. Kita tuh taunya mungkin bacanya duta genre Iya, apa benar, nih? benar. Genre hip hop gitu, rock, jazz gitu, bukan ya tapi? Bukan, jadi Apa genre jadi? itu tuh singkatan dari generasi berencana. Hmm. Jadi genre ini nih program dari BKKBN yang membahas masalah gimana sih remaja itu bisa merencanakan kehidupan untuk berkeluarga, seperti itu. Oh, dan itu dimulai dan dicetuskan dengan anak-anak muda. Iya benar, jadi ini tuh program untuk remaja sebenarnya. Tapi juga kepada orang tua juga sih, kepada orang tua yang memiliki remaja kayak gitu. Karena kan biasanya kan BKKBN mungkin identiknya dengan yang udah berkeluarga Iya. gitu ya. Oh, tapi ini untuk remaja-remaja juga bisa gitu untuk berkecimpung dalam generasi berencana Benar. ini. Gimana itu caranya? Jadi kalau misalnya di genre sendiri itu banyak ya pembahasannya. Jadi kita tuh punya namanya salam genre. Jadi Gimana tuh gini? iya. Oh, oke. Salam genre. Iya, jadi kalau salam genre ini gimana sih remaja itu bisa menzerokan dari 3 hal. Tapi sebenarnya jadi ini zero? Iya. Zero dari 3 hal. Tapi untuk di 2023 ini ada yang baru nih Kak. Jadi ada 4. Jadi yang Jadi pertama gimana? tuh tetap gini. Oh, tetap gini. Oke. Yang pertama itu ada pernikahan dini. Jadi diusahakan remaja itu menjauhi dari pernikahan dini. Dan selanjutnya adalah seks bebas. Terakhir ada nafza dan terbaru ada terorisme. Oh, yang nambah itu terorisme. Iya, terorisme. Itu baru kapan tahun ini? Iya, baru tahun ini. Semenjak dari Hari Keluarga Nasional. Oh, wow, keren banget. Nah, terus kesibukan akhir-akhir ini apa aja nih? Lagi sibuk apa kegiatannya? Kalau dari sekarang mempersiapkan untuk harga Anes lagi. Apa namanya? Untuk Adujak sama Apa itu? Adujak itu tuh apresiasi duta genre. Jadi kita juga mensupport duta genre yang tahun lalu di tahun 2022 untuk berangkat tahun ini ke nasional. Dan kita juga lagi mempersiapkan jambore nasional kayak gitu. Oh, jadi ini udah banyak ya duta-duta genre dari tahun-tahun Tahun lalu, sebelumnya iya, juga, bener dan mereka banget. masih aktif sampai Iya, sekarang. masih aktif. Jadi kalau misalnya di genre sendiri, misalnya nih aku di 2023 nih kena di Provinsi Kalimantan Timur, berarti aku nanti ikut di nasional tahun 2024 kayak gitu. Oke. Nah, ini penasaran deh, karena Navida nih masih sangat muda dan cantik gitu. Ini Kak Navida nih masih sekolah atau Masih, kuliah? jadi aku masih kelas 12. Kelas 12 Iya, di SMA. MAN 1 Samarinda. Oh, MAN 1 Samarinda. Wow, tapi prestasinya udah sampai bisa bawa duta genre
wilayah Kalimantan Timur ya. Alhamdulillah. Keren banget. Jadi itu gimana tuh bagi waktu? Pasti kan untuk jadi duta genre banyak banget ya kegiatannya. Sedangkan ini masih sekolah. Bisa nggak? Benar. Jadi Bisa. kalau dibilang susah, bahasanya susah-susah mudah. Jadi gimana sih kita? Lebih banyak susahnya tapi ya? Iya, lebih banyak susahnya. Karena bahasanya teman-teman aku nih masih nongkrong, teman-teman aku masih bisa tidur dari jam 8 malam sampai pagi. Sedangkan aku harus membagi waktuku dulu. Tapi aku selalu berpikir kalau nggak aku dimulai dari sekarang, mau kapan lagi kayak gitu. Aku nggak mau penyesalanku karena bahasanya banyak ya lomba-lomba yang dibatasi usianya. Jadi lomba-lomba hanya untuk siswa, lomba-lomba hanya untuk mahasiswa. Ketika aku mulai dari mahasiswa, berarti aku udah melewatkan lomba-lomba yang ada di siswa, iya kan? Nah, jadi dari situ aku coba, aku bisa loh nggak nongkrong kayak teman-teman aku bisa juga sibuk dengan kegiatanku, tapi hasilnya tuh nanti. Hasilnya bisa dilihat ketika teman-temanku yang sibuk, aku udah bisa menikmatinya. Oh iya, jadi gantian gitu ya. Iya. Kalau teman-teman have fun-nya sekarang gitu. Kalau Nafida mau produktif sekarang dulu, nanti santai-santainya ke depan Iya, gitu. bener. Ya. Wow, keren banget. Jadi ini investasi gitu ya. Wow, keren. Tapi kan biasanya ya umur-umur seumuran Nafida, seumuran aku aja tuh biasanya tuh yang kayak kalau misalnya nggak have fun, nggak hang out gitu, keluar bareng teman-teman tuh kayak stres banget gitu. Hiburannya apa jadi? Sebenarnya genre itu juga hiburan sih sebenarnya. Oh gitu? Iya, jadi karena genre itu bukan muluk-muluk yang kita tiap hari sosialisasi dan lain-lain. Jadi di genre pun kita sosialisasinya beda nih Kak. Jadi kalau misalnya kita sosialisasi dengernya pasti pemateri ngomong di depan, terus audiens diem tuh. Nah, tapi kalau di genre itu ada namanya tentang kita. Jadi gimana sih kita memberikan suatu informasi, tapi implementasinya tuh lewat games Kak. Oh Nah, gitu. iya, jadi ada namanya tentang kita, dan tentang kita nih ada segmen usianya. Jadi kita sosialisasi itu sesuai umur. Jadi bukan bahasanya kayak gini ya, kita ngebahas masalah yang udah ditahu anak SMA, kita bahas lagi. Jadi kalau misalnya kita kayak gitu, ujung-ujungnya anak SMA nggak mau denger kan, karena Iya. bahasanya mereka udah tahu. Nah, jadi kita punya modul tentang kita yang ada segmen usia-usianya kayak gitu. Dan itu juga dikemasnya dengan cara yang berbeda gitu ya? Iya benar. Jadi kalau misalnya kita biasa sosialisasi itu pemaparan materi, dan terakhir adalah games dari tentang kita sendiri. Tapi kalau misalnya karena Vida sekarang join Duta Genre di kelas 12 SMA, emang terakhir batas usia untuk bisa ikut Duta Genre ini berapa Di tahun? usia 21 tahun. Oh 21 ya, Iya. berarti aku udah gak bisa ikut. Ya itulah kan kalau misalnya menyanyiakan waktu gitu, waktu SMA gitu, sekarang menyesal gitu. Tapi untuk sejauh ini, sosialisasinya udah ke berapa tempat nih? Kalau di Kalimantan Timur sendiri kan aku masih baru nih. Tapi kalau di Samarinda aku udah di beberapa sekolah dan di kecamatan-kecamatan. Jadi biasanya di kecamatan tuh digabungkan nih. Misalnya di satu kecamatan ada 5 PIK, dan 5 PIK itu dikumpulkan dan kita sosialisasi di situ. 5 PIK maksudnya? Eh, PIK di ini apa? Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Oh, oke. Nah, itu juga yang masih awam gitu ya di Iya, aku, bener. karena di zaman aku tuh dulu belum ada PIK-R. Jadi di sini kan masih gencar-gencarnya nih ya yang kayak diadakan PIK-R gitu di masing-masing sekolah. Bisa dijelasin nggak sih dikit buat yang seusia aku lah minimal ya yang nggak tahu PIK-R gitu. PIK-R itu apa? Jadi PIK-R itu tuh singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi PIK-R ini nih suatu wadahnya dari program genre. Jadi program genre ini punya 2 wadah, yaitu BKR sama PIK-R. BKR ini nih Bina Keluarga Remaja, itu untuk orang tua yang memiliki anak di usia remaja. Nah, sedangkan PIK-R ini untuk remajanya itu sendiri. Jadi PIK-R ini nggak hanya anak-anak yang bahasanya remaja yang ada di sekolah, tapi PIK-R ini ada 2 jalur. Jadi ada jalur masyarakat dan jalur pendidikan. Dan usia yang boleh masuk PIK-R itu tuh di usia remaja sendiri, dari usia 10 tahun sampai 24 tahun. Dan itu ada di setiap sekolah ya sekarang? Atau Alhamdulillah gimana? rata-rata di Samarinda sendiri hampir semua sekolah ada, cuman memang ada beberapa sekolah yang nggak ada PIK-R-nya kayak gitu. Oh gitu. Kalau dulu kan taunya cuma BK ya, Iya, bimbingan benar. konseling gitu, dan biasanya di konselingnya sama guru Iya. gitu. Nah kalau PIK-R ini?
Kalau PIK-R ini ada namanya konseling sebaya. Jadi gimana sih kita sebagai anggota PIK-R itu mengkonseling teman-teman kita yang seumuran kita. Jadi bahasanya kalau remaja sekarang, apalagi Gen Z ya, itu tuh susah untuk berbicara kepada orang tua. Oh gitu Iya, ya. karena mereka jarang terbuka kepada orang tua. Apalagi misalnya contohnya ketika kita lagi suka sama seseorang nih, kita sulit untuk mengungkapkan kepada orang tua karena biasanya selalu belum selesai cerita pun sudah diomelin gitu. Iya, atau yang kayak dikasih wejangan yang out of topic Iya, gitu ya. benar. Jadi di sini kita membuat gimana sih kita tuh bisa curhat sama teman kita yang sebaya dengan leluasa, tetapi ada batasan-batasannya juga. Jadi biasanya karena kita terlalu curhat malah mengarah yang ke negatif. Apa tuh Misalnya misalnya? contohnya kayak aku nih lagi pusing bla 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 bla. Kalau kita curhatnya nggak ke orang yang tepat, bisa malah kita diajak untuk ke hal-hal yang negatif kan. Ah iya, itu lagi musim juga tuh, sering terjadi di kota-kota besar gitu. Makanya ini penting banget ada PIK-R ini ya. Iya. Oh, dan terus yang bisa jadi konselor-konselor gitu di PIK-R ini siapa? Apa ada seleksinya gitu atau Jadi gimana? kalau misalnya di PIK-R itu tuh nanti ada kayak workshop-workshopnya, salah satu adalah workshop tentang kita, terus nanti ada menjadi konselor sebaya, terus ada upgrade-annya juga. Iya seru banget sih, maksudnya biasanya kan kita justru lebih apa ya, lebih comfy, lebih nyaman gitu untuk ngobrol sama yang seusia, Iya, benar. sebaya gitu ya, daripada ya padahal sebenarnya orang tua juga ingin yang terbaik Iya. gitu buat kita, cuma mungkin untuk ngebahas hal-hal yang mungkin bisa dianggap sepele gitu, yang kayak ini fokusnya anak bukan ke pendidikan nih gitu. Sedangkan kan itu juga kita terima sehari-hari gitu, Iya. kita jalanin gitu, harus ada orang yang bisa diajak ngobrol Benar, gitu. benar banget. Nah kalau PIK-R ini salah satu dari program, Generasi berencana. ada program lain nggak yang menarik? Kalau dari Kanafida sendiri, semenjak menjadi duta generasi berencana ini, ada berapa banyak program kerjanya? Jadi kalau untuk Kalimantan Timur kemarin, aku ada ngasih 5 program kerja. Itu salah satunya adalah challenge ranting, remaja peduli stunting, kayak gitu. Jadi kan kalau di Kalimantan Timur sendiri, angka stuntingnya masih tinggi nih. Padahal kan arahan dari Presiden Republik Indonesia bahwa angka stunting itu di angka 14%. Jadi kita mau bahwa remaja ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam penurunan angka stunting sendiri. Gimana tuh caranya? Nah, aku kemarin ada membuat beberapa challenge. Yang pertama itu gebrakan remaja anti merokok. Karena merokok tuh juga menjadi salah satu faktor penyebab stunting. Oh gitu? Iya, Oh. jadi kan kalau misalnya sekarang ngebahas masalah ngerokok sendiri, rata-rata remaja tuh udah banyak, bahkan anak SD pun udah ada yang berani untuk coba merokok kan. benar. Nah itu perlu disosialisasikan lagi nih bahaya masalah merokok. Oh, nah tuh denger ya teman-teman, too much merokok itu bahaya, bisa menyebabkan stunting ya. Iya. Oh. Nah terus juga ada kemarin aku ngejalanin 1 telur 1 anak. Itu aku Apa itu? jalanin di Man 1 sendiri. Jadi gimana sih bentuk rasa syukur siswa dan warga-warga yang ada di madrasah dalam kehidupannya. Jadi itu kemarin aku lakukan waktu kenaikan semester, kenaikan kelas nih. Nah itu gimana satu siswa itu memberikan 1 telur. Dan Dalam, maksudnya apakah telur ini adalah simbol atau gimana? sebenarnya telur ini nih sebagai pengungkapan kita tuh membantu anak-anak yang rentan terkena stunting seperti itu. Telurnya Dan- bisa telur bebek, telur ayam gitu. Kalau kemarin sendiri aku pakai telur ayam sih, Oh. dan yang masih mentah. Ha-ha. Dan alhamdulillah sekitar 12 rak telur dan beberapa uang tunai kayak gitu. Dan itu Itu kita dikasih salurkan kemana? ke anak-anak yang rentan kena stunting. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya panduannya sendiri, anak-anak itu tuh kalau bisa harus makan telur dalam 1 hari. Supaya gizinya tuh menambah seperti itu dan tidak kena potensi stunting sendiri. Wow, keren banget. Jadi dari program itu kemarin udah bisa mengumpulkan berapa banyak telur? 12 rak. 12 rak. Iya, itu Oh, baru itu di di satu sekolah ya? Iya. Oh, dan itu apa diadakan di sekolah-sekolah lain juga?
Dan ini sebenarnya masih proses sih untuk karena kan pengajuannya perlu banyak hal ya. Iya. Jadi aku masih mencoba di sekolah aku sendiri, tapi insya Allah pasti akan berlanjut ke sekolah-sekolah yang lain. Karena di sekolah sendiri aja udah sukses gitu Iya. ya harapannya mudahan makin banyak gitu ya yang bisa berkecimpung di pencegahan stunting Iya, ini. benar. Terus program lainnya ada lagi? Program lainnya ada INKA, Informasi Karir. Oh, oke. Jadi kalau misalnya yang aku baca sendiri bahwa banyak loh ternyata mahasiswa tuh yang merasa salah jurusan. Oke, iya sih, benar. Bener. Nah terus ternyata aku mikir kan, kenapa ya bisa mereka salah jurusan? Ternyata karena mereka nggak punya planning sejak SMA. Nah disinilah karena aku juga anak SMA ya, aku juga butuh planning untuk mempersiapkan kehidupanku untuk berkuliah. Jadi aku membuat program kerja ini, dan program kerja ini nih sebenarnya memberikan informasi-informasi mengenai universitas dan fakultas, terus tes MBTI, minat bakat, terus kita juga memberikan tes-tes gratis dari tryout UTBK sendiri. Sebenarnya Itu kalau apa dari situs atau gimana? ya sebenarnya Kayak gini, kalau tes tryout sendiri tuh banyak ya, banyak lembaga-lembaga yang ngasih tryout gratis. Cuma masalahnya kitanya yang kurang cari informasi. betul. Nah, disitulah kita mencari titik. Oh ternyata harus ada penggerak nih supaya semua itu mendapatkan informasi. Nah maka dari itu aku biasanya kalau dari tes MBTI, biasanya aku simpelnya gini, kasih link dari tes MBTI itu di Instagram. Dan kalau di Instagram sendiri kan orang gabut ngetap aja. Iya. Ya, jadi aku merasa bahwa kalau di media sosial ini ternyata lebih cepat gitu loh dibanding aku harus sosialisasi satu-satu kayak Benar-benar. gitu. Wow, keren banget. Berarti memanfaatkan media sosial ini ya. Emang media sosial tuh sebetulnya powerful banget Iya. gitu. Tergantung kitanya lagi aja gitu mau gunakan itu di mana Iya, gitu benar. ya. Dan Kanafida memanfaatkan itu untuk apa tadi? Memberikan informasi Yang dari pekerjaan tes-tes itu ya. Oh, oke. Nah, sejauh ini udah banyak nggak dampaknya buat teman-teman sosmednya Kanafida sendiri? Kalau di sosmed biasanya tuh aku ngelihat dari rating yang ngetap dari Itu ada yang kayak insight gitu Iya. ya. Nah itu tuh lumayan banyak, cuma aku lebih ngerasakan dampak yang secara langsung. Aku sebelum di kota Samarinda, kan di tahun 2022 itu aku udah mulai dari program INKA ini sendiri. Dan alhamdulillah kenaikan dari SNBP di sekolahku sendiri tuh naik hampir 50%. Oh ya? Iya, jadi Wow. ternyata hampir 100% anak-anak tuh jadi lebih tertarik dengan kuliah, tertarik dengan kerja. Karena kalau misalnya bahasanya anak lulus SMA kalau nggak kerja dan kuliah mau ngapain gitu loh. Dan kalau bahasanya Karir gitu kali ya. Iya. Kalau kita nggak ngasih perencanaan, ujung-ujungnya apa? Menikah muda. Padahal itu kan salah satu dari hal yang kita cegah. Betul, gitu. yang harus dihindari tadi Iya. ya. Heeh. Oh, jadi Instagramnya Kanafida ini bisa jadi pusat informasi teman-teman sekolah juga ya. Bener. Wow, keren banget. Harusnya tuh aku follow Kanafida dari lama ini, baru kenal sekarang gitu ya. Dan selain informasi mengenai karir ini, apa ada lagi? Ini berarti dari 5 udah 2 ya? Iya, jadi ada lagi yaitu majalah Chandra Danavida. Cende, bukan ya? Sebenarnya terinspirasi juga dari tren itu. Jadi sebenarnya Canda ini singkatan dari Chandra Danavida. Chandra ini kakakku di Duta Genre Kota Samarinda. Jadi partner pasangan juara 1 kayak gitu. Oh, jadi Kanafida ini ada pasangan? Iya. Pasangan kalau di duta Kota atau pasangan Samarinda. hidup ini? Aduh, pasangan duta ya? Iya, masih pasangan duta. Oh, masih pasangan duta. Aduh, berarti ada kemungkinan akan berubah ini, Kak? Atau gimana? Pasangan hidup udah ada? Belum. Oh, belum ada. Nah, itu. Aduh, teman-teman bisa ini dilirik Instagramnya Kanafida gitu. Selain cari informasi karir bisa ya. Oke, nah tadi itu singkatan dari Nafida dan Chandra Danavida. Oh, Chandra dan Nafida. Iya. Oh, oke. Nah, itu apa itu? Itu majalah dari program genre. Jadi kan misalnya nih salah satu yang aku lagi terapin dan fokusin ini adalah stunting. Jadi aku memberikan informasi yang menarik di dalam buku majalah. Karena setelah aku analisis kalau misalnya remaja itu dikasih buku tebal yang isinya materi semua,
itu mereka pusing, mereka nggak akan tertarik untuk membacanya. Oleh karena itu, gimana sih remaja itu tetap jalan literasinya, tapi juga tetap masuk di dalam otaknya. Jadi kepikiran lah untuk membuat majalah itu sendiri. Terus yang ngedesain majalahnya, yang nulis konten isinya itu siapa? Karena Itu Vida aku dan Kak berdua, Chandra. iya. Oh, itu terbitnya setiap kapan? Kalau sekarang aku masih di Vol 1, jadi itu aku masih PDF-in karena aku ngerasa PDF ini juga lebih cepat untuk tersebarnya dibanding dengan buku. Tapi tidak kemungkinan juga aku untuk membukukan Dicetak dari gitu ya. Ada berapa halaman Kak satu majalah itu? Itu aku kasih di 20 halaman. Oh, lumayan banyak ya. Iya, jadi aku lebih ke tertarik sama majalah Bobo. Sama aku juga. Aku penggemarnya. Jadi aku membuat hampir mirip dengan majalah Bobo. Jadi kayak banyak karakternya juga yang lucu-lucu, tapi juga informasinya nggak kalah lebih banyak gitu loh. Oh, jadi ada yang kayak cerpen-cerpennya juga. Iya. Oh, keren banget. Aku mau dong. Itu gimana aksesnya bisa dari Kalau mana tuh? dari sekarang aku waktu persiapan di Kalimantan Timur karena lumayan mepet ya. Jadi aku masih menyebarkan ke Pik-Pik. Jadi salah satunya adalah Pik-R ku sendiri dan Pik-R Kak Chandra. Terus juga ke dari DPPKB seperti itu. Oh, jadi belum untuk umum? Belum, tunggu. Ya, sayang banget. Kita bukan Masih anggota PIK. proses. Oke, kalau gitu ditunggu ya Kak Iya. launching majalahnya. Semoga ya aku bisa ikut baca lah. Karena kalau misalnya terinspirasinya dari majalah Bobo itu keren banget sih. Aku juga seneng banget sama majalah Bobo. Kemarin beli nggak yang edisi 50 tahunnya? Aku beli soalnya. Aku sebenarnya kalau majalah sendiri lebih ke majalah yang minimalis. Oh gitu. Ya cuma aku ngeliat tapi remaja nih kayaknya lebih tertariknya sama majalah Bobo kayak gitu. Jadi aku kayak lebih ngalah aja deh. Oh, jadi ngikutin kiblatnya ke arah Iya. Bobo gitu ya. Oh, karena ngikutin pasar. Iya. Oke, wow, keren banget. Nah, itu proker yang ketiga. Terus selanjutnya ada lagi? Ada rak biblioterapi. Ini tuh sebenarnya bag sih. Jadi itu aku bawa goodie bag. Itu yang bukunya masalah-masalah yang bisa menyebabkan penenangan dari biblioterapi itu sendiri. Jadi biblioterapi ini Gimana itu? gimana misalnya kita kalau di Pik-R itu kan kita ada masalah konseling. Jadi gimana sih kita cara konseling tapi dengan buku. Karena kalau di anak SMA ketika dia udah dapetin masalah, dia sulit untuk berbicara sama kita secara terang-terangan. Bahasanya tidak menceritakan masalah dengan lengkap kayak gitu. Jadi kayak mau ngasih opsi-opsi pun kita nggak tahu kayak gitu. Nah, makanya kita ngebuat majalah lagi Biblioterapi itu ya? biblioterapi itu. Oh, biblioterapi. Ya, jadi kita konseling dengan buku dan sebenarnya bukunya itu buku-buku yang kayak contohnya itu ada filosofi teras kayak gitu, terus cara bodoh amat kayak gitu. Mark Manson Iya. ya. Nah, jadi sebenarnya itu lebih ke self development sih, gimana kita mengembangkan diri dari hal-hal yang terkecil dulu. Kadang masalah tuh yang kecil tuh kita nggak pikirin gitu loh. Masalah yang besar-besar aja yang kita tangani. Padahal contohnya kayak gimana sih kita bisa hidup lebih tenang, gimana cara kita manajemen waktu. Karena ada juga orang kok yang beberapa dia tuh kadang susah untuk percaya sama omongan orang yang tidak memiliki bahasanya kamu tuh siapa kayak gitu loh. Dia lebih ke percaya ke buku kayak gitu kan, ada kan beberapa orang yang Ya, kayak lebih percaya gitu. quotes gitu ya. Nah, jadinya itu jadi salah satu inovasiku untuk ngadain adanya biblioterapi. Oh, dan itu dalam bentuk goodie bag. Iya. Ada berapa banyak buku di dalamnya? Kalau untuk Atau biasanya macam-macam? aku bawa itu tuh 10-10 Kak. Jadi kalau misalnya buku sendiri Cukup berat ya berarti goodie bagnya. lumayan. Oh. Jadi biasanya aku tuh kerja sama dari perpustakaan Perpus mana nih? sekolah-sekolah. Oh, masing-masing Kalau sekolah. misalnya karena targetku kan ke anak-anak remaja. Nah, jadi gimana sih juga memanfaatkan perpustakaan gitu loh. Nah, di sini aku biasanya juga ngebawa goodie bagku keliling, misalnya nih lagi nongkrong, terus kayak
ya aku pengen curhat deh, kayaknya aku nggak bisa deh ini tenang kayak gitu. Jadi aku bawa juga dari goodie bag biblioterapi itu. Wow, keren banget, namanya juga biblioterapi. Jadi Iya. kita self developing sama buku gitu Iya. ya. Oh iya, jadi sebetulnya itu kan ngebuka pikiran juga gitu ya, tapi ya lewat buku Iya. gitu. Nah, penasaran deh kalau Kanafida sendiri mungkin ya udah banyak lah bercengkrama sama teman-teman juga, atau mungkin Kanafida sendiri pernah ngalamin gak sih biasanya yang dilarang itu yang dilakuin? Kenapa sih gitu? Apa ada unsur dasarnya penasaran, rasa penasaran itu atau gimana gitu? Dan terus dari Duta Genre sendiri, adakah program untuk mengatasi itu? Sebenarnya itu menjadi program utama kita ya, karena contohnya kayak Nabza itu kan karena orang makin penasaran. Iya, betul. Nah, dan Nabza sendiri itu tuh terjadi karena emang mereka penasaran, pengen coba-coba aja. Karena sebenarnya mereka nggak tahu juga nih Nabza ini apa, karena pengen hidup tenang aja kayak gitu. Dan itu sebenarnya menjadi rintangan yang terbesar untuk genre, karena kita yang mengatasi hal-hal itu. Kita pengen meminimalisir bahasanya. Tapi kan biasanya ya Kanafida, maksudnya orang-orang yang udah disosialisasikan nih sebetulnya tuh orang-orang tuh udah tahu gitu. Iya, Kayak, benar. narkoba tuh bahaya, iya tahu gitu, tapi pulang dari situ pakai. Gimana itu? Nah, jadi kan sebenarnya balik lagi ke tujuan kita kan ke remaja nih. Nah, gimana sih remaja ini nih tahu tapi tidak melakukan kayak gitu. Nah, itu yang menjadi kita sosialisasikan itu bukan masalah kamu nggak boleh lo pakai narkoba bla 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 bla, tapi gini loh dampak narkoba, kamu masih mau pakai nggak kayak gitu. Jadi kalau remaja tuh pengennya yang dihalus-halusin kan, nggak pengen yang langsung kamu nggak boleh ya kayak gitu. Walau emang nyatanya tuh nggak boleh kita pakai gitu. Jadi dikasih tahu gambaran dampak kalau pakai tuh gini loh gitu. Jadi kayak biar bahasanya remaja tuh juga berpikir kritis gitu loh. Jadi Iya, kayak betul. oh ternyata kalau aku pakai ini dampaknya langsung kayak gini loh. Nah kayak gitu, karena rata-rata kita tuh nggak tahu dampak dari pemakaian kita sendiri kayak gitu. Oh iya bener sih, itu kayaknya jauh lebih berhasil ya daripada Iya. sekedar ngasih tahu narkoba ini bahaya gitu ya. Karena mereka apa sih bahayanya apa kayak gitu. Nah sejauh ini apa ya, udah banyak nggak sih yang Kanafida sendiri lihat gitu dampak dari sosialisasi yang Kanafida terus lakuin ini? Sebenarnya kalau dibilang banyak apa enggak, bahasanya lebih meningkat ya. Oh, Karena oke. dari biasanya aku kalau sosialisasi itu ke arah bagian seks bebas. Seks bebas dan bahasanya kalau gini ya, seks bebas itu tuh bisa menimbulkan pernikahan dini. Karena kalau misalnya bahasa dari genre itu tuh kita menikah itu bukan karena bencana tapi harus terencana. Oh iya. Betul. Jadi kalau misalnya bencana, kita kayak udah ada bencana nih, ya udah besok langsung nikah. Kita nggak punya plan-plan sebenarnya nikah nih harus gimana kayak gitu. Dan ujung-ujungnya angka perceraian tertinggi yang ada di Indonesia juga karena pernikahan muda kayak gitu. Karena dari segi mental, finansial dan lain-lain itu belum siap kayak gitu. Jadi itu berkaitan gitu ya, Iya. dan berkelanjutan juga Iya. gitu. Kalau misalnya seks bebas ini sudah terlakukan gitu, mau tidak mau akan ada pernikahan dini begitu. Iya, Nanti benar. kedepannya keluarga berencana ini tuh tidak bisa Iya. terrealisasi gitu Nah, ya. jadi kita gimana sih remaja ini nih setidaknya sejak remaja tuh dia tahu gitu loh sebenarnya fungsi dari keluarga ini mau ngapain sih. Nah, biasanya kan kalau yang aku lihat dari sekarang orang nikah ya udah nikah aja kayak gitu. Tujuannya tuh mereka nggak tahu gitu loh yang ujung-ujungnya nanti bisa ke perceraian. Nah, makanya kita ngasih tahu ada yang namanya 8 fungsi keluarga. Oh, apa itu? Nah, jadi dalam keluarga tuh juga ada fungsi-fungsinya. Salah satunya ada bagaimana sih keluarga itu menjadi fungsi kasih sayang, Oh, menjadi fungsi perlindungan, agama, kayak gitu. Nah, yang masih menjadi terberat itu tuh masalah di fungsi kasih sayang. oh gitu. Iya, karena kalau info yang aku dapat bahwa Indonesia sendiri itu menjadi negara ketiga fatherless di dunia. Fatherless itu di mana? Oh ya, aku sempat baca itu. Anak-anak itu nggak mendapatkan sosok peran ayah, padahal
ayah tuh banyak gitu loh, kayak laki-laki tuh juga banyak di dunia ini, terus kemana kayak gitu bahasanya. Dan ternyata fungsi yang kedua lah yang nggak terjalan, yaitu adalah fungsi kasih sayang kayak gitu. Jadi itu kedua fungsi yang jarang didapatkan dari 8 fungsi keluarga gitu ya. Sebenarnya banyak Ada sih, yang cuman lain juga. iya, jadi tapi menurut aku sendiri rata-rata yang masalah remaja sekarang yang tidak didapatkan adalah dari kasih sayang dan perlindungan itu sendiri. Dan itu bisa berdampak buruk buat Iya, bagi kedepannya remaja. remaja-remaja itu ya. Nah ini terakhir, tadi 4 proker udah disebut. Proker terakhir, apa ini Kak Nafida? Proker terakhir itu ada direksi, diskusi remaja asik. Jadi di sini aku pengennya bahasanya bukan menggurui di depan berbicara, tapi aku pengennya diskusi sama remaja. Nah, bahasanya tuh kalau misalnya tentang kita tadi, itu ada namanya kita tuh harus partisipatif, di mana ketika kita berbicara, kita juga butuh pendapat dari orang lain. Karena semua orang tuh tidak memiliki pandangan yang sama kayak gitu. Nah, jadi misalnya nih masalah kenapa sih kamu tuh melakukan pernikahan dini? Kita harus tahu juga tuh alasan dari orang yang melakukan pernikahan dini ini sendiri. Nah, makanya kalau biasa aku sebut tuh direksi ini nih salah satu program yang aku unggulkan juga. Karena kalau menurut yang aku baca itu tuh ketika kita berdiskusi, rata-rata remaja atau siswa tuh bisa berpikir yang lebih jernih dan kritis karena kita saling bertukar pendapat kayak gitu. Dan bertukar pendapat ini tentunya kita bisa memasukkan nih kayak program-program dari genre sendiri kayak gitu. Jadi bisa ngebuka wawasan Iya. teman-teman juga gitu ya. Itu satu ruang lingkup diskusi ada berapa orang biasanya? Aku biasanya ngasih ke mini diskusi sih sebenarnya. Karena kalau misalnya diskusinya terlalu banyak, itu rata-rata mereka jadinya lebih nggak fokus. Karena Nanti ada lingkaran dalam lingkaran gitu, circle Iya. dalam circle gitu ya. Heeh. Oh oke. Nah oke Kak Nafida, terakhir harapan Kak Nafida ke depannya apa ini? harapan aku sebenarnya untuk diri aku sendiri, semoga aku bisa lebih berkembang dari sekarang. Amin. Karena aku merasa aku udah mulai untuk jam terbang, semoga aku bisa lebih terbang lagi dari Amin. hari ini sampai aku mendarat. Nah, terus harapan dari semoga di remaja yang ada di Kalimantan Timur khususnya itu bisa menjadi remaja yang memiliki pola pikir yang sesuai dengan generasi berencana sendiri, agar kehidupan nantinya kita bisa menjunjung dari Indonesia emas di tahun 2045. Iya betul, Indonesia Emas 2024 keren. 45 2045. Iya, tadi aku ngomong apa ya? Kebanyakan ya angkanya. Oke Kak Nafida, makasih banyak ya udah hadir hari ini di tengah kesibukan menjadi duta genre ini. Semoga semua harapannya bisa tercapai dan semangat terus mengemban amanah sebagai duta genre. Terima kasih, dan itu dia teman-teman obrolan kita bersama dengan Kak Nafida sebagai duta genre Samarinda dan juga Kalimantan Timur ya. Iya. 2023. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua ya, dan semoga virus-virus dari proker-prokernya Kak Nafida dan Kak Chandra itu bisa menular gitu ke teman-teman too much semuanya. Jadi semuanya bisa berlaku produktif dan juga positif ke depannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.